Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam Mimbar Gemar Online. Hari ini hari Selasa tanggal 12 Februari tahun 2024 bersama saya Yosua Henry. Haleluya. Salam bergemar. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kembali kita berjumpa dalam Mimbar Gemar Online. Tema pada pagi hari ini saya beri tema rahasia kemenangan. Bapak Ibu, berbagai macam kesulitan hidup, berbagai macam perkara, berbagai macam persoalan, problem dalam setiap kehidupan kita. Sebagai anak Tuhan, sebagai manusia, kita pasti menginginkan sebuah kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apapun perkara kita, apapun yang menjadi persoalan, apapun yang menjadi problem, pasti yang kita inginkan adalah sebuah kemenangan dalam setiap kehidupan kita, bukan? Haleluya. Saya kira setiap umat manusia, setiap pribadi pasti merindukan kemenangan. Tuhan katakan kita ini seperti atlet, ya, seperti petinju, katakan seperti seorang pelari. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pasti menginginkan sebuah kemenangan dalam kehidupan kita. Dalam Mazmur pasal 81 13 sampai 16 ini, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Tuhan menjamin kemenangan kita. Tetapi ada satu rahasia kalau kita ingin memperoleh kemenangan itu, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita ingin memperoleh kemenangan demi kemenangan dalam setiap kehidupan kita, kalau kita ingin menang di dalam problem masalah kita, maka satu hal yang perlu kita ketahui, ada rahasia kemenangan di dalamnya, yaitu yang disebut dengan ketaatan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari Bapak Ibu saya ajak untuk membaca Mazmur 81 ayat 13 ini sampai yang ke-16 secara utuh terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ikuti dalam Alkitab masing-masing. Saya akan bacakan Mazmur 81 ayat 13 sampai 16. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Ya, di sini jelas Tuhan mengatakan sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel menurut jalan ketunjukan, maka Tuhan akan menjamin kemenangan demi kemenangan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Jadi kunci utama dalam memperoleh kemenangan bagi orang-orang percaya adalah ketaatan. Taat akan apa? Taat akan suara Tuhan. Taat akan apa? Taat akan kehendak dan tujuan Tuhan. Ya, Tuhan mengarahkan setiap kehidupan kita. Kita harus taat, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, untuk kita memperoleh kemenangan. Sekarang kemenangan apa yang Tuhan telah jaminkan dalam setiap kehidupan kita kalau kita taat? Yang pertama, Mazmur 81 tadi ayat yang 14, yang 14, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya, ini kemenangan pertama bagi orang-orang yang taat. Seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap lawan mereka aku balikkan tanganku. Ya, kemenangan yang pertama yang dijamin Tuhan bagi orang yang taat adalah kemenangan terhadap musuh kita. Ya, kalau bicara soal musuh, luas Bapak Ibu kasih Tuhan. Musuh itu ada musuh secara jasmani, mungkin ada lawan-lawan kita yang mencoba menghancurkan kita, lawan bisnis kita, lawan di dalam kompetitor kita di dalam bisnis dan lain sebagainya. Tapi Tuhan katakan bagi orang yang taat Tuhan, dikatakan Tuhan akan menundukkan lawan mereka, dan terhadap lawan mereka Tuhan akan membalikkan tangannya. Artinya apa? Kita tidak perlu ikut berperang, kita tidak perlu ikut membenci, itu bukan bagian kita. Kalau ada orang yang menganiaya, menyakiti, memusuhi kita, Tuhan katakan apa? Pembelaan Tuhan itu nyata, itulah kemenangan kita. Ayat 14 saya ulangi, seketika itu juga
musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Kita tinggal diam, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Inilah kemenangan yang daripada Tuhan, asal kita taat kepada Tuhan. Haleluya. Jaminan kemenangan atas musuh kita. Tapi juga ada musuh yang lain, musuh secara rohani, musuh yang tidak kelihatan, iblis dengan tipu dayanya, iblis yang ingin menghancurkan kita, iblis yang mencoba menggoda, menghancurkan rumah tangga kita. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Tuhan akan berperang bagi kita. Tuhan akan menjadi tembok yang kuat sebagai perlindungan kita. Di sini katakan mereka, terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Iblis sudah dikalahkan di atas kayu salib, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Inilah kemenangan bagi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Musuh secara jasmani, musuh yang tidak kelihatan, iblis yang dengan tipu dayanya akan memperoleh kemenangan dalam kehidupan kita. Kita akan memperoleh kemenangan di dalam kehidupan kita atas lawan-lawan kita. Lalu kemenangan yang kedua yang Tuhan jamin bagi orang yang taat adalah Mazmur 15, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya, yaitu kemenangan terhadap orang yang tidak percaya atau membenci bahkan menghujat Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat kehidupan kita di Indonesia, banyak sekali orang-orang membenci gereja Tuhan, yang membenci Tuhan. Mereka menutup gereja, mereka menganiaya umat Tuhan, mereka menghujat Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, yakinlah, percayalah bahwa Tuhan akan menjamin kemenangan atas mereka. Tidak perlu Bapak Ibu menjadi pembela bagi Tuhan. Tuhan tidak perlu dibela. Tuhan akan membela dirinya sendiri. Tuhan akan memberikan kemenangan kepada setiap umat Tuhan, di mana mereka dianiaya secara fisik, secara verbal, bully. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, jangan khawatir. Saya sendiri merasakan, saya besar di sekolah yang saya sebagai minoritas, tetapi begitu banyak bully, begitu banyak kata-kata yang tidak baik, tetapi saya bisa berdiri dengan iman percaya saya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah ingkar janjinya. Tuhan membela kehidupan orang-orang yang taat. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, jangan khawatir Bapak Ibu Tuhan. Kemenangan kita adalah ketika mereka tunduk kepada Tuhan. Kemenangan kita adalah ketika mereka yang membenci Tuhan tunduk kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Bukankah ini yang kita doakan setiap hari? Bukankah ini yang kita doakan dalam kehidupan kita? Orang-orang yang menganiaya gereja, orang-orang yang membenci Tuhan, orang-orang yang menghujat Tuhan, kita berdoa untuk keselamatan mereka. Haleluya. Dan kemenangan yang akan terjadi itu menjadi jaminan bagi kita asal kita taat kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Ya, haleluya. Lalu jaminan kemenangan apa lagi yang akan Tuhan berikan kepada orang-orang yang taat di dalam kehidupannya? Mazmur 81 ayat 17 Tuhan katakan, tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Nah, ini berbicara tentang kemenangan terhadap kekhawatiran hidup. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Ya, kebutuhan utama kita apa sih? Makan. Itu kebutuhan utama manusia, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Tidak ada manusia yang tidak membutuhkan makan. Manusia bisa hidup tanpa papan, tanpa rumah. Mereka bisa hidup. Manusia bisa hidup mungkin dengan baju seadanya, mereka bisa hidup. Tetapi manusia tidak bisa hidup tanpa makanan. Ini menjadi jaminan kemenangan dari Tuhan bagi orang-orang yang taat. Jadi jangan khawatir akan kebutuhan hidup kita, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Asal kita taat kepada Tuhan, asal kita berserah kepada Tuhan, Tuhan menjamin kemenangan atas kekhawatiran hidup itu. Ya, Tuhan menjamin kebutuhan kita. Di sini dikatakan kekhawatiran hidup itu ada dua, hidup itu ada dua, hidup rohani dan hidup jasmani. Ya, jangan khawatir akan hidup jasmanimu, makanmu. Kebutuhan utama manusia itu makan, minum. Jangan khawatir, Tuhan sudah menyediakannya. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan. Tetapi juga hidup rohani. Jangan khawatir, Tuhan menjamin hidup rohanimu, Bapak Ibu kasih Tuhan. Di sini dikatakan ku beri makan gandum yang terbaik dan dengan madu dari gunung batu. Ini berbicara apa?
berbicara tentang firman Tuhan yang murni. Bukankah kebutuhan rohani manusia rohani kita adalah firman Tuhan? Sebab firman Tuhan itu yang akan mengubahkan kehidupan kita. Firman Tuhan itu akan mengajarkan kehidupan kita. Firman Tuhan itu akan mengubah kehidupan kita. Dari hari ke hari semakin serupa dengan Tuhan. Ya, firman Tuhan tidak pernah berubah, tapi firman Tuhan akan mengubahkan kehidupan kita. Haleluya Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Oleh sebab itu, taatlah kepada Tuhan Bapak Ibu Tuhan. Ada kemenangan-kemenangan yang sudah Tuhan berikan. Ya, kemenangan akan kekhawatiran hidup jasmani dan rohani sudah Tuhan jawab ya dengan gandum dan madu dari gunung batu. Luar biasa Bapak itu Tuhan. Kita akan dikenyangkan oleh Tuhan. Ya, inilah rahasia kemenangan di dalam kehidupan kita. Menang terhadap musuh kita, menang terhadap orang yang tidak percaya dan menghujat Tuhan, dan menang terhadap kekhawatiran hidup kita, yaitu tentang makan minum kita. Tuhan sudah menjamin kemenangan asal kita taat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, semoga perenungan kita pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua, menjadi pijakan, menjadi pondasi yang kuat dalam kita menjalani kehidupan kita di pagi hari ini bahkan sampai sore malam hari nanti. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semoga berkat Tuhan melimpah dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu. Ampuni kami saat kami tidak taat. Sekarang kami tahu mungkin kami mengalami kekalahan demi kekalahan dalam kehidupan kami. Kami mengalami kekhawatiran dalam kehidupan kami. Bukan karena Engkau membenci kami, tapi sesungguhnya itu adalah kesalahan kami. Karena kami kurang taat kepada Engkau Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu, ampuni kami. Kami mau taat kepada Engkau Tuhan, agar kami memperoleh kemenangan demi kemenangan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Hingga kami tidak lagi menjadi orang-orang yang kalah Tuhan. Orang-orang yang Tuhan kalah dalam kehidupannya. Mohon belas kasihan-Mu, ampuni kami. Kami mau taat kepada Engkau. Sepanjang hari ini mohon berkat-Mu atas setiap kehidupan kami Tuhan. Mulai pagi, siang, sore, malam Tuhan. Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu, berkat-Mu tercurah atas setiap kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, berkat Tuhan melimpah asal kita taat kepada Tuhan. Haleluya, salam bergemar.